Halo para pejuang ABK Channel, jumpa lagi bersama saya Nona di sini. Selamat Hari Disabilitas Internasional kepada seluruh anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di seluruh dunia. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh seorang teman, seorang ibu dari anak berkebutuhan khusus yaitu Ating. Halo Ating. Bagaimana kabarnya Ating? Baik. Oke, kita akan melihat profil dari Darren. Darren adalah seorang anak yang lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2006. Dia merupakan anak tunggal dari Ating dan terdiagnosa sebagai Autism Syndrome Disorder atau ASD pada usia 3 tahun. Dan dia mulai berbicara jelas pada usia hampir 5 tahun. Oke, saya langsung ya tanya tentang Darren. Darren ini usia 14 tahun. Berarti pengalamannya sudah lama ya bersama Darren. Awal-awal terdiagnosa ASD itu bagaimana perasaannya, Ting? Awal pertama kali sekali semua orang tua pasti bingung ya. Bingung, nggak tahu mesti apa yang harus dikerjakan. Lalu untungnya saya tinggal dengan kedua orang tua saya dan mereka sangat memberikan dukungan. Juga saya bersyukur sama Tuhan, banyak sekali teman-teman yang support, kasih tahu tempat terapi dan dokter-dokter yang harus saya kunjungin saat itu. Nah, kita lihat kalau anak-anak kebutuhan khusus itu biasanya kan mereka punya kelebihan. Kira-kira apa tuh, Ting? Kelebihan dari Darren bisa di-share? Darren itu bisa membaca dan menulis tanpa suatu usaha yang besar dari saya. Itu kelebihan Darren. Even bahasa Inggris sekalipun, Darren itu bisa. Begitu dia mulai bisa bicara, itu kelebihan yang Tuhan kasih untuk Darren. Walaupun mungkin dia belum mengerti arti dari kata-kata bahasa Inggris yang dia baca ya. Jadi maksudnya tanpa bantuan yang maksimal dari Ating, Darren bisa membaca seperti itu? Atau sebelumnya ada step-step dulu, maksudnya Ating mungkin membiasakan dia lakukan apa sehingga kok bisa tiba-tiba baca? Sebelum Darren bisa bicara, saya tuh selalu bacain Darren tuh kartu-kartu yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, orang bilangnya flashcard gitu ya. Jadi begitu saat 5 tahun, begitu dia sudah mulai bicara, itu semua yang saya ajarin keluar. Semua kata-kata yang saya ajarin, baik bahasa Indonesia maupun Inggris, itu keluar semua dari Darren. Ada lagi nggak yang lain? Paling akhir-akhirnya Darren lagi belajar keyboard sih, itu aja. Biasa kalau anak ABK belajar sesuatu itu kan moody banget. Tantangannya apa pada saat menghadapi seperti itu? Oh, ekstra sabar. Harus benar-benar ekstra sabar. Lalu bagaimana sampai dia bisa mau? Kira-kira apa yang dibuat? Wah, banyak sekali deh. Pokoknya dari kita mulai bicara baik-baik, marah, sampai suatu saat saya frustasi. Lalu saya tanya Tuhan, ini Darren ngamuk, gak mau praktis keyboard. Saya mesti gimana ya Tuhan? Lalu Tuhan bilang, kamu peluk Darren. Lalu saya peluk Darren, dan setelah itu benar sih, Darren langsung mau diajak main keyboard. Jadi benar-benar butuh hikmat ya, maksudnya kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri ya Ting ya, karena anak kita kan benar-benar luar biasa ya, kalau misalkan tidak mau sulit banget untuk diajak kerjasama. Tapi ternyata dengan bersandar kepada Tuhan, tanya Tuhan, ternyata ada jawaban. Tadi Ating kan mengatakan bahwa untuk membesarkan Darren itu butuh terapi. Nah, artinya pasti banyak finansial yang dibutuhkan. Itu bagaimana menyikapinya? Waktu awal-awal terapi itu kebetulan saya masih kerja, masih punya penghasilan. Jadi pada saat itu sih tidak terlalu bermasalah ya. Sejak saya menjadi orang tua single, biaya itu sangat amat menjadi suatu masalah sebenarnya. Tetapi saya sangat bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu mencukupkan semuanya dengan cara-cara yang tidak pernah kita bayangkan. Suatu saat saya mau bayar uang sekolah Darren.
saya nggak punya uang. Dan saya waktu itu saya bilang, saya percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menyediakan dan mencukupkan setiap yang kami perlukan dan butuhkan menurut kemuliaan dan kekayaan-Mu. Lalu beberapa hari kemudian tiba-tiba teman saya WhatsApp saya, dia kirimin saya uang 2 juta. Dia bilang, saya ada kirim ke rekening kamu 2 juta. Saya bilang, terima kasih ya, saya memang sedang mau untuk bayar uang sekolah, saya bilang. Lalu pernah juga saya mau beli vitamin untuk Darren. Jadi Darren itu perlu minum vitamin untuk perkembangan otaknya. Sama kejadiannya, uang saya sudah habis. Tapi saya nggak mungkin kan bilang sama orang tua saya bahwa uang saya sudah habis. Tiba-tiba ada teman mama saya yang tinggal di Taiwan, dia telepon saya. Dia bilang, saya minta nomor rekening kamu. Hari Senin saya akan kirim uang ke rekening kamu. Dan jumlahnya itu sama persis dengan yang saya butuhkan untuk beli vitamin Darren. Saya tanya sama teman mama saya itu, kenapa tante tiba-tiba mau kirimin saya duit? Dia bilang, nggak ada apa-apa, katanya. Tante katanya pengen kirim duit aja buat kamu. Oh, ada satu lagi kesaksian. Waktu Darren usia 3 tahun itu, saya ajak Darren untuk dolphin terapi di Lovina, Bali. Pada saat terapisnya ajak saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan izinin saya untuk ajak Darren dolphin terapi di Lovina, saya percaya Tuhan yang akan sediakan dana. Dan itu benar-benar kejadian tuh luar biasa banget. Itu tiba-tiba teman saya yang udah nggak satu kantor sama saya nelfon saya, dia bilang, saya dengar kamu mau ajak anak kamu untuk terapi lumba-lumba di Bali. Dia kirimin saya berkat. Lalu salah satu atasan di kantor saya, tapi bukan atasan saya langsung, dia panggil saya masuk ke ruangan. Dia bilang, Ating sini saya akan kasih kamu sedikit berkat untuk kamu pergi ajak anak kamu terapi lumba-lumba di dolphin di Bali. Dan akhirnya jumlah yang saya terima dari beberapa orang itu jumlahnya sama persis dengan biaya yang dibutuhkan untuk terapi di Bali pada saat itu. Tuhan tuh sungguh luar biasa dalam hidup saya. Luar biasa banget ya teman-teman, pertolongan Tuhan di saat-saat kita memerlukan terbukti sekali. Ating kan tadi sudah dengar suara Tuhan melalui pengalaman-pengalaman bersama Darren. Ating sudah tanya belum kira-kira maksud Tuhan apa dengan adanya Darren? Saya pernah tanya Tuhan, Tuhan kasih Darren dalam hidup saya supaya saya nggak bandel, supaya saya betah di rumah. Intinya itu. Jadi sesama pejuang ABK, apapun kondisi ABK kita, ada kalanya kita letih, kita lesu, kita mungkin patah semangat, kita nggak tahu, bahkan habis akal kita harus bagaimana. Tetapi pada saat kita bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan kita pencerahan, seperti kisah Darren tadi. Jadi sesama pejuang ABK tetap bersemangat karena bersama Tuhan kita bisa.